Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus memiliki persiapan. Jangan sampai kita ini kalah. Mohon maaf, kita kalah sama syaitan. Syaitan tahu bakal diikat. Syaitan tahu bakal dibelenggu di bulan suci Ramadan. Tapi dia udah persiapkan program-programnya jauh dari sebelum Ramadan, sehingga ketika dia diikat di bulan Ramadan, program dia udah berjalan dengan otomatis. Kita masih sibuk dengan urusan dunia kita yang gak ada habisnya. Apakah kita masih sibuk dengan apa yang diributkan oleh orang di luar sana? Ramadan bentar lagi akan datang. Persiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sebab sebagaimana di dalam haditsun sahih, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Beliau bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futtihat abwabul jannah. Wa fi riwayatin futtihat abwabus sama, wa fi riwayatin futtihat abwabur rahmah, wa ghulligat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit oleh Allah. Dalam riwayat pintu rahmat dibuka oleh Allah. Dalam riwayat yang lain dibuka pintu sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pintu api neraka ditutup. Dan syaitan diikat, dibelenggu, dibuang ke laut sehingga tidak mengganggu hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus memiliki persiapan. Jangan sampai kita ini kalah. Mohon maaf, kita kalah sama syaitan. Syaitan tahu bakal diikat. Syaitan tahu bakal dibelenggu di bulan suci Ramadan. Tapi dia udah persiapkan program-programnya jauh dari sebelum Ramadan, sehingga ketika dia diikat di bulan Ramadan, program dia udah berjalan dengan otomatis. Syaitan udah bikin persiapan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apa persiapan kita menyambut bulan Ramadan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berakal, orang yang punya iman, dia akan mempersiapkan dirinya menyambut bulan Ramadan. Orang-orang sebelum kita, para aulia, para solihin, itu betul-betul mengkhususkan bulan Ramadan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridha Allah. Mereka memiliki program, rencana. Sebab siapa yang tahu? Kita cuma bisa berharap mendapati bulan Ramadan, tetapi ajal di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mengharap kedatangan Ramadan, tapi didului oleh ajal dan kematiannya. Dan saat ini dia di dalam tanah, di dalam liang lahatnya, berharap bisa hidup seperti kita, mendapati bulan Ramadan untuk menghamba dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi nggak bisa. Kita yang saat ini masih dikasih peluang oleh Allah, atur persiapan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Mau berapa kali kita khatam Quran? Mau berapa kali kita membaca Al-Quran, menghatamkannya? Apa yang akan kita lakukan dari ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atur program kita, atur rencana kita. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu aja. Bulan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan bulan televisi, tetapi bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan
bulan kita menjalin hubungan cinta dengan Allah. Bukan bulan kita sibuk nunggu hasil pemilu. Saya katakan ini, kita udah habis waktu kita untuk urusan begituan. Ramadan mau kita kotorin juga dengan begituan, wallah rugi, wallah rugi, wallah rugi. Cukup udah selesai kemarin, ya khalas, tinggal kita balik sama Allah. Ramadan jangan kita sia-siakan. Kita mau sujud kita di dalam sholat kita itu membuat kita semakin cinta, rindu kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan kita pengen nih air mata terus berlinang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bulan Ramadan bahwasanya para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Mereka turun ke muka bumi sampai disebutkan jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlah pasir dan bebatuan yang ada di muka bumi tatkala turun di bulan suci Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Membawa keberkahan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka ada orang-orang yang istimewa yang dijabat oleh para malaikat tangannya. Dan beberapa lagi dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril atau oleh para malaikat, apakah ada tandanya, ada cirinya? Nabi Muhammad SAW bilang, ada. Beliau katakan, ragga qalbuhu wa kathura dam'uh. Orang yang tangannya dijabat oleh malaikat Jibril, hatinya menjadi lembut, air matanya terus berlinang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Artinya dia dapetin malam Lailatul Qadar, dia dapetin anugerah Allah, dia dapetin karunia Allah, dia dapetin rahmat Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Keadaannya berubah. Yang tadinya hatinya keras menjadi lembut, yang matanya kering jadi selalu menangis untuk Allah. Nah, kita kapan terakhir kali kita nangis untuk Allah? Kapan terakhir kali kita menangis untuk Allah? Allah, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Tiap mata tuh hari kiamat bakal menangis. Dan mata yang menangis di hari kiamat adalah mata yang rugi, mata yang penuh dengan penyesalan. Kata Nabi SAW, illa thalath, kecuali 3 kelompok mata. Siapa itu? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun ghaddat an maharimillah, mata yang dipejamkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainun sahirat fi sabilillah, mata yang bergadang terjaga karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termaksud gak dari yang 3 itu? Kalau kita nggak termaksud dari yang 3, ambil kabar, kita akan menangis di hari kiamat. Ayuhal ikhwan, ayuhal hadirun, coba persiapkan diri kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.